This call is now being recorded. Oke, udah aman. Kemudian Bu Harum share screen dulu. Muncul nggak layarnya Bu Harum, muncul nggak? Belum muncul, Bu. Udah, Bu. Belum muncul. Oke, ini muncul ya. Udah ya. Oke, mungkin Bu Harum mulai aja. Nanti mungkin kita belajar 1 jam ya, 1 jam ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah bergabung di kelasnya Bu Harum kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda, sistem gerak manusia, dan pesawat sederhana. Jadi ketiga materi ini nantinya akan Bu Harum pakai untuk PTS ya. Jadi silahkan kalian perhatikan ya, perhatikan secara penuh. Maaf, masih ada yang komat sebentar. Oke, nah jadi sistemnya ini Bu Harum akan menjelaskan materi per materi ini. Jadi misalnya gerak benda nanti review sebentar, selanjutnya latihan soal, terus masuk materi kedua latihan soal seperti itu. Nanti singkat saja. Oke, kita masuk ke bab pertama ya, materi pertama yaitu gerak benda. Gerak benda ya. Ini slide-nya udah berpindah belum? Sudah, Bu. Halo? Udah. Oke, sip. Udah. Nah, jadi Bu Harum pengen tekankan ke kalian ya, untuk belajar IPA jangan pernah menghafal rumus ya, nggak bekerja itu, it not work ya. Jadi pahami konsepnya. Setelah kalian ngerti, benar-benar ngerti konsepnya, baru kalian bisa ngerti secara penuh nih tentang rumusnya. Jadi jangan pernah menghafal. Nah, Al-Quran pun kan kalau hafal kan jadi cepat lupa ya, apalagi rumus gitu. Nah, di gerak benda ini kita itu belajar 4 hal atau 4 variabel. Nanti Bu Harum sebut variabel gitu ya. Di variabelnya ada 4, jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Ya, kalian udah belajar nih selama 9 pekan yang lalu ya, udah kalau nyimak materinya pasti udah ngerti ini. Nah, ini Bu Harum kasih kasus. Ada mobil yang berjalan gitu ya, sebuah mobil berjalan yang mana di detik pertama itu akibat berjalan itu ya, dia menempuh jarak 30 meter. Kemudian di detik kedua, si mobil ini bergerak 60 meter gitu ya, jaraknya dari posisi awal. Di detik ketiga 90 meter, dan detik keempat 120 meter. Oke, kalian bisa tebak nggak variabel detik-detik ini itu apa sih? Apa sih variabel yang detik 1, detik 2 ini variabel jarak, kecepatan, atau waktu, atau percepatan? Yang detik, Bu? Ayo, variabel apa ini yang detik-detik? Apa? Waktu. Iya, waktu ya. Jadi waktu, kalau yang 30 meter, 60 meter, 90 meter itu ini apa? Variabel apa? Jarak. Iya, pinter, jarak ya. Wah, udah ngerti semua ya. Nah, di matematika kalian kan belajar pola bilangan ya. Nah, ini jaraknya tuh berpola nih ya kan. Yang awalnya 30 meter nih, kemudian 60, 90, dan 120. Nah, kira-kira nih polanya berapa ini? Polanya naik atau turun? Naik. Naik berapa? Naik. 30 meter. 30. Naik berapa? 10. Per 30 meter. Nah, wah udah pada ngerti semua ya. Nah, jadi yang tadi ini, yang detik-detik itu kan waktu ya, time gitu kan. Nah, jadi karena pusat ilmu gitu kan awalnya kan di Eropa ya. Nah, makanya kita tuh pakai bahasa pengantar bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau di SD mungkin kan udah belajar kan yang cara kecepatan waktu itu pakai bahasa Indonesia. Jadi
notasi atau lambangnya waktu ya W gitu ya. Oh kok di SMP jadi T ya. Ini membiasakan aja. Jadi kita sekarang udah berpindah ya ke Inggris ya, pakai Eropa. Jadi time itu kan waktu time. Jadi makanya notasinya jadi T. Nah, yang tadi ini yang meter-meter ini kan jarak, space. Makanya notasinya itu S ya, inisial hurufnya ini. Ya, tapi T-nya kecil ya. Kalau T-nya besar itu untuk temperatur atau suhu gitu. Nah, kemudian yang 30-30 ini yang kalian tadi udah nebak nih pola bilangannya itu adalah si kecepatan atau si velocity ya, bukan speed ya. Kalau speed itu kelajuan, kalau velocity itu adalah kecepatan ya. Lambangnya V kecil ya, kecil-kecil. Kalau V-nya besar jadinya volume gitu ya. Jadi kalian harus mulai terbiasa dengan notasi-notasi yang ada di rumus gitu ya. Ya. Jadi satuannya apa nih kalau waktu? Satuannya adalah second gitu kan. Kalau jarak satuannya apa? Meter. Nah, seperti yang kalian udah tahu ya kan, kecepatan itu kan jarak dibagi waktu, maka satuannya mengikuti. Jarak kan satuannya meter. Dibagi per jadinya per waktu gitu ya, S. Gampang ya. Nah, ini adalah konsepsi kecepatan. Jadi dari kasus ini kita jadi tahu nih, kalau ada yang benda yang bergerak, apapun itu nggak harus mobil ya, pasti punya kecepatan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke kasus yang kedua nih. Di kasus yang kedua agak berbeda. Jadi detik pertama nih menempuh jarak 30 meter, detik kedua 60, detik ketiga 120, detik keempat 210. Oke, kalau dari angka ini nih, kalian nemu polanya nggak? Pola bilangannya. Nambah atau turun? Nambah atau berkurang? Nambah. Nambah. Kalau nambah berapa ini? Ayo, bertingkat nggak ini? Atau tunggal? Bertingkat. Iya, bertingkat. Sip. Nah, ini kita cek dulu ya, tingkat 1 dulu ya. Ini kayak matematika ya. Oke, tingkat 1 kira-kira, ini kan 30 ke 60, berarti jaraknya 30 ya. 30, yang kedua ini jadi 60 dan 90 itu kan. Nah, ini kan. Nah, sekarang tingkat kedua ini, kalian tebak nih, berapa kenaikannya? 30 ke 60. Iya sih, 30 lagi ya. Ya kan, tadi kita udah tahu nih kalau detik-detik ini time, kemudian yang ini jarak, kemudian yang tingkat 1 ini adalah si velocity atau kecepatan. Nah, karena kecepatannya itu berbeda, ya kan 30, 60, 90. Nah, ini ada polanya lagi ya, 30. Nah, si 30 itu apa? Nah, si 30 ini adalah akselerasi atau percepatan gitu ya. Ternyata si kecepatannya itu berubah nih, dan kebetulan di sini bertambah terus. Tambahnya berapa? 30 terus. Nah, ini yang disebut percepatan. Jadi percepatan ini adalah perubahan kecepatan atau velocity setiap satuan waktu, ya kan? Nah, jadi di detik ini nih, ibaratnya ini anggap aja ini detik 1,5 itu ya. Di detik 1,5 kecepatannya 30. Nah, di detik 2,5 kecepatannya 60. Di detik 3,5 kecepatannya 90. Nah, kan kecepatannya naik terus. Makanya dia punya percepatan atau akselerasi. Akselerasi lambangnya apa? A gitu ya, A kecil. Ya kan? Jadi tadi Bu Harum bilang nih, kalau percepatan itu kan perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan sendiri itu kan satuannya kan meter per sekon. Masih dibagi waktu lagi, berarti jadi sekonnya ada 2 atau kuadrat kayak gini. Meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah konsep akselerasi. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, sip. Paham ya. Oke. Nah, coba kalian balik lagi ya ke kasus yang pertama tadi. Kalau kasus kedua itu kan kecepatannya kan 30 ya. Kalau kasus yang pertama ini berapa? Percepatannya? Percepatannya berapa? Kalau kasus yang pertama ini. 0, betul, sip. Pintar. Jadi kalau si benda kok bergerak dengan kecepatan yang sama, terus percepatannya ya 0 gitu. Paham ya kan sampai sini ya? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu tadi rumusnya gimana, nah sekarang Bu Harum mau ngingetin lagi nih ke kalian tentang
rumus konsepsi kecepatan, jarak, dan waktu ya. Jadi kalau di SD kalian dikenalin dengan rumus Jokowi gitu ya. Nah, sekarang kita pindah haluan pakai bahasa Inggris. Jarak itu kan S ya. K itu kecepatan, V. Nah, si waktu itu time. Nah, kalau mau nyari jarak berarti kecepatan kali waktu, V kali T. Kalau mau nyari waktu gimana? Si waktu ini. Nah, berarti jarak dibagi kecepatan. Mau nyari kecepatan gimana? Jarak bagi waktu. Gampang ya kalau ini ya. Nah, sedangkan percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Atau bisa aja kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Gitu. Gampang. Oke, sekarang coba kita masuk ke latihan soal. Nah, ini ada dua soal pertama. Coba kalian kerjain nih, tebak nih soal pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap 150 km per jam. Jarak yang ditempuh selama 1 hari sama dengan, ayo berapa? Kalian oret-oretan ya. Oke, ini Bu Harum sambil accept teman kalian. Oke. Ayo. Oh, Ibu Harum. Bentar ya, sorry. Tadi ada sinyalnya agak. Masih ingat soalnya nggak tadi? Oke, nah ini soalnya nih. Oke, ya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap, nah kelajuan tetap 150 km per jam gitu ya. Kemudian jarak yang ditempuh selama 1 hari sama dengan berapa? Udah ada yang nemu belum jawabannya? 3.600 bukan Bu? 3.600. Betul. Nah, ini biar yang teman-teman yang baru bergabung juga tahu ya. Ini Bu Harum kasih tutorialnya atau cara mengerjakannya. Jadi dibiasakan kalian itu kalau mengerjakan soal hitungan yang rapi ya, pakai diketahui, ditanya, kemudian dijawab gitu ya. Nah, ini kelajuan tetap 150 km, berarti kan V ya, V atau velocity itu 150 km per jam. Nah, kemudian ini nih ada 1 hari, berarti kan waktu 1 hari. Yang ditanya apa? Jarak gitu kan. Jarak itu berarti S kan, space. Nah, space-nya berapa itu kan? Masalahnya kan di sini kan waktunya kan belum setara ya kan, di sini 1 jam, yang kedua hari. Berarti yang hari itu disetarakan dulu menjadi jam, kan 24 jam gitu ya. Nah, padahal jarak itu sama dengan velocity kali time. Kecepatannya berapa? 150 kali time 24. Nah, ini trik ngitung soal ya. Besok kan kalian pas IPA itu kan ngerjainnya di sekolah ya. Jadi kalian bakal ketahuan nih kalau pakai kalkulator. Kalau ngerjain di rumah kan pakai kalkulator kan nggak ketahuan. Nah, ini berhubung kalian besok hari Kamis itu ke sekolah, ya berarti kalian harus pinter-pinter nih, harus berpikir kreatif cara menghitungnya. Ini 24 tuh boleh Bu Harum tulis kayak gini nggak? 20 tambah 4. Boleh kan? Jadi 150 kali 24 itu sama dengan 150 dikali
20 ditambah 150 kali 4 gitu. Ini 150 kali 20 kan 15 kali 2 aja udah 30 kan. Jadi 30 nolnya 2 itu jadi 3000 ditambah 150 kali 4. 15 kali 4 kan 60 tambah 01. Nah, jadi 3600 gitu. Daripada ngitung yang 50 kali 24. Nah, ini kan cara manual kan, cara biasa ya. Nah, jadi di matematika ini kalian bisa loh berlatih untuk berpikir kreatif gitu ya. Jadi nggak usah disusun-susun kayak gini, ini kelamaan. Tuh. Pakai cara yang simple. Gitu. Paham ya? Nah, ini jangan lupa satuannya. Satuannya apa? Kilometer. Ya. Jadi udah ada yang benar ya, jawabnya 3600. Nah, kemudian kita bergerak di soal yang kedua. Ini soal kedua. Jarak kota Dressrosa dan Arabasta itu 600 km. 600 km. Gennaro, ya Gennaro itu anak 8C ya. Gennaro ini berangkat dari kota Dressrosa pukul 20 ya, 8 malam nih di hari Minggu. Dan tiba di kota Arabasta pada hari Senin pukul 8 nih pagi ya. Nah, maka kelajuan rata-rata Gennaro berapa? Ya, coba ada yang hitung. Hitung bareng-bareng ya. Oke, diketahui, ditanya. Jawab. Oke. Udah ada yang nemu belum? Oke, kita hitung bareng-bareng aja ya biar cepatnya nanti ya. Nih, jarak berarti kan S ya kan. S sama dengan 600 km. Kemudian waktunya nih, waktunya itu kan 20 ya, pukul 20.00 sampai 08 ya. Nah, ini 20 berarti jam 8 malam di hari Minggu sampai jam 8 pagi di hari Senin. Berarti ini berapa jam nih? Yuk, 8 malam sampai jam 8 pagi. Berapa jam? 12 jam. Iya, pinter ya. 12 jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya kelajuan. Berarti ya kan, velocity. Nah, jawab. Ya, velocity sama dengan S per T. S-nya berapa? 600. T-nya berapa? 12. 60 bagi 12 kan 5 ya. 60 bagi 12 itu 5. Berarti hasilnya 50. Nah, satuannya jangan lupa sesuaikan. Berarti kilometer dan jam. Berarti kilometer per jam. Seperti itu. Sorry. 60 bagi 12. Ya, benar ya. 50 km per jam. Oke, paham ya? Paham. Oke. Ya, jadi pastikan satuannya itu udah setara gitu ya, sama gitu, kilometer per jam. Nanti kalau ternyata pilihan gandanya hanya ada pilihan meter per sekon gimana? Ya diubah gitu ya. Diubah kilometer. Ini kan mau diubah jadi meter per second gitu ya. Nah, berarti kilometer ke meter turunnya kan 3, berarti 50 dikali 1000 ya kan. Berarti jadi 50.000 per jam ke second, berarti kan ada 3.600. Nah, berarti dibagi 3.600. Nah, ini silahkan dihitung gitu. Jadi disesuaikan ya, jangan sampai kejebak ya kan. Menghitungnya kilometer per jam ternyata di pilihannya meter per sekon. Nah, itu hati-hati gitu. Oke. Sama berarti ya. Nah, sekarang kalau udah Bu Harum lanjut untuk materi yang selanjutnya, materi yang kedua, yaitu sistem gerak pada manusia. Oke, bentar. Oke, ya, sistem gerak pada manusia. Nah, konsep ini ya jangan dihafal tapi dikoneksikan di kehidupan nyata ya. Jadi Bu Harum berkali-kali menghimbau ke kalian untuk tidak pernah menghafal materi pelajaran ya, nggak guna kan. Dikoneksikan, dikorelasikan dengan kehidupan nyata. Loh gimana Bu? Gini. Nah, kelihatan ya gambar tengkoraknya ya.
Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, di gambar tengkorak, bukan tengkorak ya, tulang rangka manusia ini, itu ada 2 warna ya. Kalau di laptopnya Bu Harum ini warna biru sama warna pink. Mungkin di kalian ada yang jadi oranye gitu ya. Ya, yang penting itulah selain biru. Nah, jadi tulang yang berwarna biru ini adalah tulang utama. Maksudnya gimana tulang utama? Tulang utama itu kalau si manusia nggak punya tulang yang berwarna biru, artinya dia mati. Kalau nggak punya tulang yang warna merah, dia masih tetap bisa hidup. Nah, gini. Misalnya kaki kan merah, pink gitu lah, pink atau oranye lah. Nah, nggak punya kaki. Pernah lihat nggak manusia yang nggak punya kaki? Nah, Pernah, ya kan? Tetap hidup. Nggak punya tangan, tetap hidup. Tapi kalau manusia nggak punya kepala, atau nggak punya dada, atau nggak punya tulang punggung nih yang belakang, pernah nggak lihat? Ya, ya, jadi si tulang yang biru ini ya namanya aksial ya, aksial. Jadi kalau manusia nggak punya tulang yang biru ini ya mati. Nah, sedangkan tulang yang pink atau mungkin di HP kalian oranye ya itu, nah ini adalah apendikular ya. Appendix itu artinya tambahan. Ya, kalau nggak ada tambahan ya nggak apa-apa gitu ya. Itu tetap bisa hidup. Nah, itu baru pembagiannya ya. Nah, aksial itu apa aja? Aksial itu meliputi tengkorak, ya tengkorak itu buat kepala. Kemudian ini yang menyusun dada, ada taju bedang, ada rusuk, ya kan? Nah itu menyusun dada. Kemudian ada tulang belakang dan leher nih di sini, gitu ya. Kemudian yang tulang tambahan atau apendikular, ya yang dari atas itu ada selangka itu yang kayak pipa. Kemudian yang belakang ini yang lebar itu namanya belikat. Kemudian ini lengan atas. Nah, kemudian ini ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu yang urut nih sama jari yang buat ngupil, jari telunjuk ya. Nah, jadi tulang yang urut nih lurus sama tulang jari telunjuk itu namanya pengumpil. Kalau yang lurus sama kelingking itu namanya hasta gitu. Nah, ini lengan gerak atas, lengan gerak bawah itu ada tulang paha, tulang betis, tulang kering gitu ya. Tulang betis yang belakang, tulang kering yang depan. Kemudian ada jari-jari. Jadi susunan yang lengan atas dan lengan bawah itu sama. Nah, karena sama persis ya, nanti sendi-sendinya juga sama ya. Di bahu ini kan sendinya peluru ya. Sini juga peluru gitu. Ini engsel ya, sini engsel ya, gitu, gampang ya. Itu berdasarkan struktur, bentuk, dan fungsinya. Kalau berdasarkan bentuknya gimana? Ya, dibayangin aja. Nih, yang bagian lengan atas, ini kan bentuknya kayak pipa. Ya udah, berarti dia kayak pipa. Coba kalian sekarang tebak, tulang pipa selain yang lengan atas itu mana lagi? Ayo. Tulang pipa, bentuknya kayak pipa tuh. Tulang paha, pinter. Ada lagi nggak? tulang kering. Selain tulang lengan atas, tulang kering, betul. Kemudian ini nih selangka ya, meskipun kecil ya kan pipa. Ini pengumpil hasta, wah banyak ya. Itu tulang pipa. Nah, kemudian ada yang namanya tulang pipih ya. Jadi pipih gepeng tuh. Si tulangnya tuh gepeng. Mana tuh? Rusuk, dada ya kan, gepeng. Ya. Gepeng-gepeng nih. Kemudian tengkorak juga pipih ya kan, pipih. Kemudian tipe yang ketiga nih, itu adalah tak beraturan. Tak beraturan itu artinya yang ngacak-ngacak aja tuh, ya kan random, bentuknya random. Siapa yang bentuknya random atau tak beraturan? Ini yang tulang belakang. Jadi di sini tuh ada yang bagian tulang kecil-kecil, ada yang kayak pipa, wah macam-macam di sini. Itu sampai sini paham ya? Paham. Kapal itu berdasarkannya. Kalau sendi ya, ngapalin sendi, kalian gerak-gerakin sendiri gitu loh. Oh, bahu tuh gimana? Dia bisa berputar kah? Bisa maju, bisa ke belakang. Oh, berarti semuanya bisa, berarti peluru gitu ya. Siku itu berapa arah? Oh, 1 arah, berarti engsel kayak gitu. Oh, ini ibu jari berapa arah? 2 arah nih, kan tadi pelana kayak gitu. Jadi praktekin aja, jangan dihafalin gitu. Nah, selanjutnya ada otot ya. Jadi di sistem gerak itu ada gerak pasif dan gerak aktif. Untuk yang gerak pasif itu ya si tulang, dan gerak aktif itu otot. Jadi
kalau terdiri dari tulang aja yang nggak bisa gerak, nah yang menggerakkan siapa? Si otot gitu ya. Nah otot itu ada 3 jenis, polos, lurik, dan jantung ya. Bagian ini ya, yang ini polos nih, otot polos. Nah ini kalian bisa lihat ungu-ungu nggak di sini, gambar ungu-ungu nih, bagian ungu. Kan ada merah-merah kayak daging tuh ya. Kemudian ada bagian ungu nih, kecil-kecil. Lihat nggak? Lihat. Lihat, Bu. Lihat ya. Nah, sekarang lihat otot polos dulu. Ungu-ungunya ada di tengah atau di pinggir? Di tengah. Iya, Iya. tengah. Jadi otot polos itu memiliki inti yang terletak di tengah. Strukturnya gimana? Bercabang atau enggak? Enggak bercabang. Jadi otot polos ciri-cirinya adalah intinya di tengah. Strukturnya enggak bercabang. Nah, namanya aja polos. Polos tuh berarti tuh dia tuh enggak kerjanya tuh enggak sadar gitu ya. Kan polos enggak sadar gitu ya. Nah, kalau enggak sadar itu letaknya di mana aja? Di organ dalam ya. Contohnya usus, lambung kayak gitu. Tuh maksudnya enggak sadar tuh gimana, Bu? Gini. Kalian apakah pernah menyuruh usus untuk menyerap makanan? Usus, kamu nyerap makanan ya. Lambung, cepet. Ini zat makanannya dicerna nih, cepet. Loh, pernah nggak nyuruh usus Tidak. atau lambung kayak gitu? Enggak. Nah, mereka ini kan kerja sendiri, ya nggak? Kerja sendiri kan? Makanya disebut nggak sadar gitu ya. Nah, yang kerjanya nggak sadar itu siapa? Ya otot polos gitu ya. Nah, jadi di semua organ dalam itu otot polos, kecuali jantung. Nah, jantung ini spesial banget ya. Jadi si jantung ini nanti kita bahas terakhir aja. Kita bahas si otot yang rangka dulu, otot rangka atau otot lurik. Nah, coba kalian tebak nih, ini intinya ada di mana nih, pinggir atau tengah? Pinggir. Pinggir juga ya, ada di pinggir juga. Ada di pinggir. Kalau tadi polos di tengah, kalau lurik di pinggir gitu ya. Nah, satu sel ini kan satu serat nih ya. Kalau tadi di otot polos kan satu serat itu cuma ada satu. Kalau otot lurik itu banyak nih. Jadi otot lurik intinya banyak tapi di pinggir. Nah, kalau otot lurik itu kerjanya disuruh ya, alias sadar. Nah, jadi dia itu otot lurik itu nempel di rangka, nempel di tulang ya. Tadi kita udah bahas tentang tulang nih. Jadi ini nempel semua di tulang. Kalian mau nulis itu sadar nggak tangannya tuh buat nulis? Sadar nggak? Sadar. Kalian perlu sadar kan, otak nyuruh nih buat nulis itu kan. Nggak mungkin tiba-tiba kalian lagi tidur terus nulis sendiri, itu kan nggak mungkin kan. Tapi kalau pas kalian tidur, meskipun otak kalian nggak sadar, organ dalam kalian itu tetap berjalan, paru-paru kalian tetap bekerja, kemudian usus kalian tetap bekerja dan seterusnya tanpa kalian suruh ya gitu. Tapi kalau otot rangka itu harus disuruh nih sama otak gitu. Nah, sekarang otot yang paling spesial yaitu otot jantung ya. Jadi otot jantung itu secara struktur mirip nih sama otot polos dan otot lurik gitu. Jadi dia punya lurik, kemudian intinya di tengah kayak otot polos, tapi banyak kayak di otot rangka gitu. Itu ciri khas otot jantung. Nah, si otot jantung ini ya letaknya cuma ada di jantung gitu ya. Dia tuh secara struktur persis kayak otot rangka, tapi ada mirip-miripnya juga kayak otot polos. Tapi secara fungsi ya dia nggak sadar kayak otot polos gitu ya. Ini nggak sadar. Otot jantung tidak sadar. Kan kalian nggak pernah kan nyuruh-nyuruh jantung, ayo jantung berdetak, gitu kan, enggak. Gitu kan. Jadi dipikir aja tuh, diaplikasikan ke kehidupan nyata. Nggak usah dihafal. Gampang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ya, oke, sip. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir nih, usaha dan pesawat sederhana. Ya, sekali lagi pahami konsepnya, bukan hafalin rumusnya. Gitu. Oke, nah, bahas pertama dulu ya, usaha. Oke, nah jadi di usaha ini kita berkutat nih sama konsep energi. Jadi energi itu ada 3 macam ya, energi potensial ya. Sebenarnya nggak cuma 3, tapi yang ada banyak. Tapi yang Bu Harum kenalin di sini ada 3.
potensial, kinetik, dan mekanik. Nanti mekanik terakhir. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian atau height, ya, H. Sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki dalam benda yang punya kecepatan atau si velocity gitu ya. Nah, ini masalahnya gini. Kalau si kelapa nanti jatuh, ya, jatuh itu artinya bergerak enggak? Bergerak. Bergerak. Bergerak punya kecepatan enggak? Punya. Punya ya. Kalau punya kecepatan, energi apa pas dia jatuh? Kelapanya jatuh. Yuk. Kalau punya kecepatan berarti energi kinetik. Iya ya. Jadi semua benda yang punya kecepatan berarti dia punya kinetik gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada konsep kekekalan energi ya. Jadi kekekalan energi adalah ini nih. Nah, jadi EP itu sama EM itu mekanik, energi mekanik sama dengan EP plus EK atau potensial tambah kinetik. Jadi gini, saat si benda itu di atas, itu kan dia punya ketinggian, tapi diem, kayak kelapatan itu diem, ya kan, di atas tuh punya ketinggian tapi diem. Nah, kalau diem, dia kan nggak punya energi kinetik, maka energi kinetiknya 0, tapi dia punya energi potensial besar tuh, maksimal, karena hanya tinggi gitu kan. H itu maksudnya ketinggian nih, gitu kan. Nah, sedangkan pas dia jatuh, seret. Nah, ada di posisi ketiga nih. Dia punya ketinggian nggak di kedudukan 3 ini? Enggak. Nggak. Kalau nggak punya ketinggian, berarti punya potensial nggak? Punya energi potensial nggak? Enggak. Punya ya, nggak punya potensial. Tapi seperti yang kita tahu ya, bumi kan punya gravitasi. Gravitasi itu percepatannya bumi gitu ya. Jadi kalau percepatan biasanya kan arahnya itu kan horizontal gitu ya, ke samping gitu kan. Nah, kalau gravitasi itu percepatan yang dihasilkan oleh bumi, arahnya itu ke atas atau atas bawah itu ya, horizontal gitu ya. Jadi ke sini nih gravitasi. Bayangin tuh punya gravitasi, berarti kan kecepatannya makin tinggi. Nah, kalau kecepatannya makin tinggi, maka kinetiknya besar gitu ya. Nah, padahal energi mekanik itu sama dengan potensial tambah kinetik gitu kan. Nah, yang posisi 1 itu kan EK-nya 0, kinetiknya 0. Tapi potensialnya tinggi. Nah, kita anggap aja potensialnya 3 gitu ya. Di sini 3, tapi EK-nya 0. Ya kan? Berarti mekaniknya berapa? 3 tambah 0, ya berarti 3. Gitu kan? Nah, kemudian di kedudukan 3 nih di bawah. Kinetiknya itu besar banget karena udah di bawah kan, makin bawah makin gede kecepatannya. Anggap aja 3 gitu ya. Tapi EP-nya 0. Kan 0 tambah 3 tetap 3 gitu ya. Jadi energi mekanik mau di posisi manapun ini tetap sama. Nah, itulah yang disebut sebagai kekekalan energi gitu ya. Yang berubah-ubah apa? Potensial dan kinetik. Semakin ke atas, potensialnya makin gede apa makin rendah? Rendah. Ayo. Semakin ke atas, potensialnya makin gede atau makin kecil? Kecil. Besar. Besar ya kan? Besar ya, karena potensial itu kan sama dengan M. M itu massa, G itu gravitasi, H itu height, ketinggian. Makin ke atas tuh makin tinggi nggak? Makin tinggi. Iya, makin tinggi. Kalau makin tinggi, berarti potensialnya makin tinggi nggak? Ayo, kan hanya kan makin gede nih. Nih, hanya kan gede. Berarti energi potensialnya makin tinggi nggak? Makin tinggi, Bu. Iya, makin tinggi ya. Jadi semakin di atas, potensialnya itu makin besar. Semakin ke bawah, berarti semakin besar apa kecil? Kecil. Kecil, seperti itu ya. Nah, kemudian yang bertambah itu siapa kalau makin ke bawah? Kinetik atau potensial? Kinetik. Kinetik, pinter ya gitu. Paham ya? Gampang. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita latihan soal nih. Ayo. Nih coba ditebak nih jawabannya apa.
Ayo, jawabannya apa? A, Bu. A? Oke, Dia kita bukan cek. ibu. Apa D? Oke, kita cek ya. Nih, ini kan A itu kan yang di atas ya. A di atas, B di tengah, C di bawah. Oke, pernyataan yang benar nih, yang benar. Oke, A, energi potensial di titik B lebih besar daripada titik A. B ini kan di sini, A di atas, gitu kan? Nah, semakin ke atas, padahal potensialnya makin besar. Berarti B sama A besar mana potensialnya? A sama B potensialnya besar mana? Besar A. A. Besar A. Berarti pilihan A ini benar atau salah? Salah. Salah ya. Nah, kita tadi ada yang jawab D nih, D. Nah, yang D nih, yang D energi kinetik di titik C lebih besar ya. C lebih besar daripada B. Nah, makin ke bawah kecepatannya makin tinggi enggak? Iya, makin Iya. Iya, makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Karena ada gravitasi kan. Nah, berarti kinetik yang C itu lebih besar atau lebih kecil dari B? lebih besar. Lebih besar. Berarti yang D ini benar ya. Selamat tadi yang jawab D. Ye, benar. Tuh, paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Paham. Oke, kita cek nih pilihan yang lain. Yang B nih, energi kinetik A sama dengan di titik C. Benar nggak? A sama C. Enggak ya. Enggak. Tadi itu kita sama. Ini yang C pilihan C sekarang. Energi mekanik nih, mekanik ya. Energi mekanik di titik B lebih besar daripada titik A. B lebih besar daripada titik A. Harusnya apa? Harusnya Sama. mekanik itu harusnya apa? Iya, sama. Di semua posisi itu sama gitu ya. Kalau mekanik ya. Oke, sip. Paham ya berarti ya. Lanjut. Nah, sekarang bahasan terakhir yaitu pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu ada 3 ya. Ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, dan ada katrol. Nah, yang mau Bu Harum bahas di sini, yang kemarin pas PH itu banyak yang salah, juga kemarin ada pertanyaan juga, itu cuma yang tuas ya. Jadi untuk yang bidang miring dan katrol tidak Ibu bahas saat ini ya. Kalau belum paham, silahkan di lain kesempatan ditanyakan lagi. Itu ya. Ini untuk tuas aja. Jadi tuas itu dibagi 3 golongan ya. Pembagian golongannya itu berdasarkan letak variabel yang ada di tengah. Oke. Nah, variabelnya apa aja? Ada kuasa, titik tumpu, dan beban ya. Yang perlu kalian ingat itu cuma yang tengah. Kalau titik tumpu yang berada di tengah berarti dia golongan 1 ya. Titik tumpu yang ada di tengah itu golongan 1. Kalau yang tengah itu beban berarti golongan 2 gitu ya. Nih misal ini angkong gitu ya. Nah, bebannya itu kan taruh di sini ya, di bak ya. Ini tumpunya, ini kuasanya gitu kan. Nah, berarti yang tengah si beban, berarti golongan berapa? 2 gitu ya. Nah, terakhir, kalau golongan 3 gimana? Golongan 3 yang tengah adalah kuasa gitu kan. Coba misal ini triples gitu ya. Kalian megang triples ini di sini, di titik ini ada kursornya kan, ya. Di titik ini, di ujung atau di pangkal, ya, atau di tengah, di mana megangnya? Pangkal. Tengah. Tengah ya, nggak ada punya trapez di pangkal ya kan. Nah, masa kalau yang tengah kuasa berarti golongan 3 gitu ya. Oke. Golongan 1 itu tengahnya tumpu, golongan 2 itu tengahnya beban, golongan 3 tengahnya kuasa. Gitu cara identifikasinya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke keuntungan mekanis ya. Keuntungan mekanis ini untuk keuntungan mekanis di tuas atau pengungkit itu KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. LK itu lengan kuasa, LB itu lengan beban. Ini konsepnya di catatan kalian ya. Kalian kan udah nyatet banyak banget. Nah, itu silahkan kalian ulas kembali. Nah, sedangkan bidang miring ya, itu keuntungan mekanisnya sisi miring dibagi ketinggian gitu ya. Kemudian kalau katrol gimana? Tergantung jenis katrolnya. Kalau katrolnya tetap nih, tetap itu artinya si katrol itu nyangkut ya, nggak nyangkut ya, tapi terpasang
sama suatu benda yang tetap ya, ajek. Nah, kalau jumlah katrolnya 1 dan dia tetap ya, maka keuntungan mekanisnya 1. Nah, kalau katrol bebas gimana? Keuntungan mekanisnya 2. Yang dimaksud katrol bebas itu, si katrol ini terhubung dengan benda. Jadi kalau bendanya itu naik, katrol ikut naik. Kalau bendanya turun, katrol ikut turun. Nah, itu namanya katrol bebas. Nah, kalau katrol majemuk, itu ini kan katrolnya ada 2. Nah, maka keuntungan mekanisnya jadi 2 gitu ya. Nanti kalau katrolnya ada 4, ya berarti keuntungan mekanisnya 4 gitu. Sesuai jumlah katrolnya. Gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal gitu ya. Nih, bentar. Oke. Oke. Nah, sekarang soalnya yang ini. Pak Ruri memindahkan batu seberat 1000 Newton dengan menggunakan batang besi panjang 3 meter. Ya. Tumpuannya diletakkan setengah meter dari beban. Hitung gaya kuasa dan keuntungan mekanis yang digunakan. Ayo, bisa nggak? Gini ya, ini caranya gini. Pak Ruri itu kan memindahkan batu seberat 1000 Newton. Ya ini oke, tulis dulu ini FB gitu kan, bebannya itu 1000 Newton menggunakan batang besi panjangnya 3 meter. Nah, kita gambar dulu batang besinya. Nah, ini itu sepanjang 3 meter nih, ya kan? Ini 3 meter. Tumpuannya diletakkan 0,5 dari beban. Nah, misal ini kita gambar dulu bebannya. Bebannya FB. 0,5 meter dari beban nih. Tumpuannya berarti di sini misalkan. Tumpuannya di jaraknya 0,5 meter gitu kan. Nah, hitung gaya kuasa gitu ya. Jadi kalau tipe soalnya seperti ini, silahkan kalian bikin sistemnya. Sistem itu maksudnya ini ya, gambarnya itu. Biar kalian itu lebih akurat ngitungnya, nggak kejebak. Nah, gitu. Maka dari sini kita bisa tahu LB atau lengan beban itu kan 0,5 meter gitu kan. Nah, LK-nya bisa kalian cari nggak? LK-nya. Panjang besi total kan 3 meter. LB-nya setengah meter. Berarti LK-nya berapa? Ayo. 2,5. Iya, sisanya ya. 3 meter dikurangi setengah. Berarti 2,5 meter. Sip, gampang ya. Nah, yang kita cari itu di sini nih. FK gitu ya. Kuasanya berapa? Nah, kalian masih ingat nggak rumusnya? Ini kan FB kali LB, lengan beban sama dengan FK kali LK itu kan. Nah, ini kalian cek lagi kalau lupa ya, cek konsepnya. FB-nya berapa? Masukin 1000. LB-nya berapa? LB yang ini ya, 0,5. FK-nya berapa? Yang dicari. LK-nya berapa? 2,5. Nah, cari sekarang FK sama dengan 1000 kali 0,5 per 2,5. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kenapa bisa kayak gini? Bingung nggak? Enggak. Ya, Enggak. Nah, lanjut. Ini caranya seperti ini untuk menyederhanakan hitungan koma. Ini coret. Nah, kemudian tinggal yang ini 500 ya. 500 dibagi 2,5 sama dengan, nah komanya kan ada di bawah. Kita simpen dulu nolnya di atas. Kemudian 50 bagi 25 itu ya, biar gampang. 50 bagi 25 itu kan 2. Masih punya 0 yang satu nih, yang ini. Berarti 200. 200 apa? Newton. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita cari
keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanisnya itu sama dengan LK ya, LK per LB. Kalian mau pakai cari W per F ya, W itu sama dengan FB. Oke, sama aja, FB per FK. Tuh, sama aja nanti. LK, baru mau pakai LK. Di 2,5 per LB-nya berapa? 0,5. Nah, berarti berapa ini 2,5 bagi 0,5? 5, gitu kan? Gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham? Atau mau pakai rumus yang ini FB gitu ya? Boleh. KM itu sama dengan FB per FK. FB-nya berapa? Oh, FB-nya 1000. FK-nya berapa? 200. 1000 bagi 200 berapa? 5. Hasilnya kan sama kan? Nih. Paham nggak sini? Paham. Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau paham, kita lanjut. Nih, ada pertanyaan anakan ya. Ya, jika titik tumpu digeser 0,5 meter menjauhi beban, berapa F? Gitu ya. Jadi, kuasanya menjadi berapa? Digeser nih, titik tumpu digeser. Tadinya kan di sini ya. Oke. Kemudian posisinya digeser. Ini posisi kedua. Ini posisi 1, posisi 2 di sini. Oke. Posisi 2 di sini. Oh, mungkin Bu Harum pakai warna lain aja biar bisa bedain. Oke. Nah, posisi 2 di sini misalkan. Nah, ini digeser kan 0,5 menjauhi beban. Digeser lagi 0,5 menjauhi beban. Berarti kan dia menjauhi kan berarti ke arah sana kan. Betul kan? Berarti 0,5 ditambah 0,5 juga gitu kan. Nah, maka di pertanyaan yang kedua ini ya, pertanyaan anak kan, si LB itu kan menjadi 0,5 tambah 0,5 berapa? 1 gitu kan. 1 meter. Berarti LK-nya jadi berapa LK? 2. Iya, 2 ya. 2 meter. Nah, si FB ya, si beban itu kan masih sama. FB-nya itu kan 1000 Newton gitu kan. Nah, yang dicari tetap sama FK. FK-nya berapa? Nah, kita cari pakai rumus yang ini. Ini, oke. Nah, oke. Nah, tadi kan FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB-nya 1000, LB-nya yang baru 1, FK-nya yang dicari, LK-nya 2 ya. Oke. Nah, berarti FK-nya berapa? FK-nya kan berarti 1000 kali 1 ya 1000 sama aja per 2 sama dengan 500 gitu kan. 500 apa? Newton. Gitu. Oke. Nah, berarti dari soal ini kita bisa ngerti nih kan, si titik tumpu kalau semakin dekat sama beban, maka FK-nya gede nggak? Makin gede nggak? Nih, gini. Di titik 1 itu kan titik tumpu dekat ya sama beban kan. Kuasanya berapa? 200. Nah, di posisi 2, tumpunya kan menjauhi beban. Terus kuasanya jadi berapa? 500. Berarti makin mendekati beban, kuasanya makin besar nggak? Ayo, kecil wis. Ayo, paham nggak pertanyaannya? Jadi gini. Makin deket si titik tumpu dengan beban, kira-kira kita makin hemat energi nggak? Hemat gaya nggak? Gayanya kita kan FK sih, ya kan? Makin hemat nggak kalau makin dekat sama beban? Enggak. Makin hemat. Iya. Makin hemat ya, karena ini loh, ini kan dekat sama beban nih, posisi 1 kan ini, posisi 1, itu cuma membutuhkan gaya 200, sedangkan di posisi 2, ya, menjauhi beban, ya, ini posisi 2, itu malah jadi 500, ya kan? Berarti untuk menghemat energi, ya, maka titik tumpunya itu
dekatkan dengan beban seperti itu, alias lengan kuasanya ya, di sini lengan kuasa itu diperpanjang ya, diperpanjang biar makin hemat energi atau hemat gaya nih. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Sip, paham ya. Nah, kita lanjut nih di soal yang terakhir. Soal terakhir nih, masih keuntungan mekanis. Coba mau nyoba ngerjain dulu, tak tunggu. Coba tak kasih waktu 3 menit ya. Keuntungan mekanisnya berapa? Ya, 3 menit dari sekarang. Nanti sampai 14. Nanti kalau udah ada yang nemu jawabannya langsung jawab aja boleh. Gampang nih, ini soal tuh gampang banget nih. 2 bukan, Bu? Wih, sip, mantap. Siapa yang jawab tadi? Davina ya? Mantap, sip, betul Iya. Davina. Oke, jadi gini caranya. Ini kan sebuah papan kayu dipakai untuk menurunkan sebuah drum truk ya. Tinggi truk kan 1,5 ya. Jadi kan tingginya kan yang ini. Tingginya 1,5 dan panjang papan ya nah papannya kan ini. Panjang papan 3 meter. Nah, tapi yang di sini yang 3. Padahal rumusnya itu sisi miring bagi tinggi gitu kan, atau S bagi H gitu kan. S-nya berapa? 3 bagi H-nya berapa? 1,5 berarti 2. Sip. Tuh. Gampang kan? Nah, 3 bagi 1,5. Sip gitu. Oke, yang lain ada yang salah atau ada yang benar juga? Paham nggak sini? Paham, Paham? Bu. Enggak. Paham ya. Ingat ya, Paham, Bu. apa nanti nih, misal kalau ada soal nih, tak tes lagi, misalkan gini. Misalkan soalnya gini, tak ubah. Sini 3, sini 4. Keuntungan mekanisnya berapa? Ya, yang lain silakan hitung. Satu 1,2 bukan, Bu? Wih, mantap. Wih, Davina terus nih ya. Oke, betul. Jadi yang dicari itu sisi miringnya dulu ya kan? Sisi miring itu kan, nah, misal ini A, ini B, ini C, gitu kan. Kan yang Pitagoras itu ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, gitu kan. Jadi A kuadrat berapa? 3 tambah 4 kuadrat, gitu kan. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, itu kan maksudnya C kuadrat. Kalau C berapa? Berarti akar 25. Akar 25 itu 5. Berarti bagian yang sisi miring itu 5. Ya. Nah, keuntungan mekanis itu sisi miring bagi ketinggian. S-nya 5. Tingginya 4. Ya, ini 1,2. Sip, betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai kejebak buat, wah ini yang diketahui cuma tinggi sama bagian yang bawah nih, berarti 4/3 aja gitu. Enggak ya. Tetap harus sisi miring ya, harus ini nih sisi miring ini. Dan kalian harus ingat rumus Pitagorasnya gitu. Sebenarnya kalau Pitagoras itu berpola ya, kan
Kalau 3, 4, 5 gitu kan. Terus dapat lagi berapa sih? Davina mungkin lebih hebat lagi ya. Ini Bu Harum apalnya yang 3, 4, 5 doang. 5, 12, 13. 5, 12, 13 gitu. Jadi kalau ada angka, ya misalkan 6, 8, berarti sisi miringnya berapa? Ya kelipatan nih 10 gitu. Begitu pula ini, misal ini 10, terus ada 24, berarti sisi miringnya berapa? 26. Gitu. Itu ya di matematika kan. Gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot buat ini ngitung ini si Pitagorasnya ini ribet ya, kepanjangan. Bisa pakai hafalan itu pola Pitagoras yang 3, 4, 5, 5, 12, 13 gitu kan. Ada. Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Tidak. Oke, sip, nggak ada ya. Paham ya? Oke, sip. Jadi nanti di detail soalnya seperti apa itu seperti kisi-kisi yang Bu Harum share di grup kita, nanti akan Bu Harum share ulang di grup masing-masing kelas. Jadi jangan khawatir. Dan insya Allah untuk rekamannya Bu Harum upload besok ya. Gitu. Karena kalau sore biasanya sinyalnya kurang bagus nih. Gitu. Oke ya, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, Bu Harum tutup. Ya, selamat belajar, semoga sukses, dapat nilai yang memuaskan, dan yang paling utama sehat selalu. Sampai ketemu hari Rabu dan Kamis, karena hari Rabu dan Kamis kalian akan datang ke sekolah kan. Gitu, oke ya. Oke, Bu Harum tutup dulu. Sekian dari Bu Harum, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.